tanggapan, tapi mungkin tanggapanku ini bisa jadi subjektif ya. Jadi sebenarnya yang tadi kayak kakak bilang, buku ini aku perempuan, dan makanya buku ini aku tulis berdasarkan perspektif perempuan. Tapi sebenarnya sih ketika aku pertama kali buku ini kan didiskusikan di Yogyakarta, ketika diskusi mengenai buku ini mulai terbuka, kemudian juga ada banyak pembaca yang memberikan komentar. Sebenarnya aku tertarik juga sih membahas, dan ini pernah juga aku lontarkan, apakah ada kemungkinan kalau laki-laki itu mengalami pelecehan seperti itu? Apakah ada kemungkinan kalau laki-laki itu mengalami pemerkosaan? Kemudian beberapa ada yang menjawab tidak, tapi ada juga yang bilang menjawab iya. Contohnya sih kayak si Johnny Depp ya. Ya bener nggak sih Johnny Depp ya? Yang dia dibully ya sama mantan istrinya seperti itu. Tetapi kenapa persoalan ini? Oh ya, kemudian nih abang-abang Gojek juga ternyata sering juga dilecehkan. Tapi kenapa isu ini nggak mencuat ke atas? Itu juga jadi pertanyaan. Mungkin bisa jadi sih karena kebudayaan dan sistem kebudayaan, dan juga kalau bisa aku bilang egonya laki-laki ya, untuk malu untuk menceritakan ini. Ego ini aku bukan bermaksud untuk memarginalkan laki-laki ya, tapi memang aku sih kalau misalnya orang bilang perempuan dan laki-laki itu setara gitu, tapi aku tetap beranggapan perempuan dan laki-laki itu tidak bisa disetarakan ya. Itu karena perempuan dan laki-laki itu secara biologis juga berbeda, dan kondisi biologis itu secara tidak langsung juga mempengaruhi emosi dan sosial dia, dan bagaimana dia berinteraksi dengan sesama jenis dia dan lawan jenis dia, seperti itu sih. Jadi ya kalau misalnya memang bentuk pelecehan seperti itu seperti yang tadi kakak moderator bilang, itu bisa saja terjadi pada laki-laki gitu, karena bukan sama perempuan saja korbannya, tapi memang isu-isu mengenai pelecehan dan pemerkosaan terhadap laki-laki itu tidak muncul karena memang kalau menurut aku sih karena kondisi dari laki-laki itu sendiri dan kebudayaan kita sih yang kayak membuat laki-laki itu harus tampak seperti apa, kuat seperti itu, berkuasa, dan yang walaupun kayak Kak Teddy bilang kondisi super power laki-laki itu juga menjadi pisau yang menusuk dia juga sih, seperti itu. Mungkin kira-kira menjawab nggak Kak Teddy? Baik, boleh dilanjutkan oleh Kak Lia ya. Baik, makasih ya Bang Teddy. Jadi kalau bicara bahwasannya selama ini kita itu sering dengar perempuan aja yang dilecehkan gitu ya Bang. Perempuan aja yang punya masalah terkait ketidakadilan dan sebagainya gitu ya. Laki-laki kita tidak pernah dengar gitu. Padahal laki-laki juga manusia gitu. Dia juga punya hati, dia juga punya rasa. Coba kita bayangkan misalkan seperti ini. Laki-laki kalau lagi kumpul sama kawan-kawannya, misalkan dia itu diputuskan sama pacarnya perempuan, dia nggak akan cerita kalau dia itu aku sangat mencintai seperti perempuan kalau dia ngumpul dan dia diputuskan pacarnya, dia akan galau segala dan cerita sama kawannya, aku begitu sedih, dia adalah bla 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 lah ya, aku sangat mencintainya, aku bahkan sampai menangis itu di depan kawannya, sah gitu ya. Tapi kalau laki-laki diputuskan terus dia ngomong nangis, nggak pernah kayaknya kita tahu gitu. Ada cowok yang dia laki-laki yang dia kumpul sama kawannya ketika dia baru putus, dia ngomong sedetail-detailnya sampai dia meneteskan air mata. Itu nggak pernah di depan temannya. Tapi di belakang dia punya hati, itu tadi balik ke tadi. Jadi laki-laki sama perempuan itu kan sama-sama punya anatomi, punya rasa gitu. Dia di belakang dia juga bakal menangis ketika dia mungkin memiliki rasa yang luar biasa terhadap kekasihnya. Nah, kenapa terjadi perbedaan ini? Gitu. Kenapa perempuan ketika misalkan dia diputuskan pacarnya dia bisa berbicara seblak-blakan sama temannya dan temannya merasa dia adalah bagian aku gitu. Nah, kalau laki-laki dia merasa dia tidak akan mau berbicara pada kawannya kalau dia itu gitu kan putus dan sangat sedih terhadap temannya, karena laki-laki merasa kalau dia bicara dia adalah orang yang cemen, kan jadi balik lagi ke konstruksi budaya kita gitu Bang. Dia adalah orang, nah itu bicara kalau putus sama pacar, konon lagi misalkan kalau dia menghadapi pelecehan misalkan dia pernah
diperkosa misalkan gitu mungkin. Ya tahu ya kita sekarang keberagaman seks seperti apa gitu. Dia tidak akan mau cerita ke siapa-siapa. Pernah mungkin kasus kalau yang baru lah ya, Reinhard itu. Nah, korban perkosaannya mungkin ya menurutku itu tidak akan mau cerita kecuali ketika terungkap kasusnya dan polisi mencari dari handphone kan. Mungkin dia tidak akan cerita ke siapapun. Itulah laki-laki. Kenapa? Karena mereka memang merasa lebih perkasa dan lebih balik ke budaya, konstruksi budaya kita itu. Mereka akan sangat malu kalau mungkin ya gitu, sangat tabu, sangat malu untuk membicarakan sesuatu yang merendahkan dirinya, itulah mungkin bahasanya ya. Dibanding kita yang perempuan gitu. Kalau kita mungkin ya memang itu membawa rasa kan gitu, selalu gitu ya biasnya gender kita gitu. Jadi kalau kita saja perempuan, aku putus dari pacarku, aku nangis, aku gini, terus aku diperkosa, aku apa, nah itu dibanding laki-laki. Kita nggak tahu di luar sana laki-laki juga mengalami hal yang sama sebenarnya sama perempuan. Tuh, tapi di buku ini ya balik ke Esther, diambil dari sudut pandangnya perempuan. Oke, nah pertanyaannya Bang Teddy ini sangat menarik gitu kan, karena bisa memantik pertanyaan juga di dalam diri kita, apakah seksualitas itu dipandang dari gender atau ditentukan oleh peran dari gender tersebut gitu kan. Padahal sebenarnya baik laki-laki, perempuan ataupun gender-gender lainnya masih memiliki posisi yang sama-sama yang inferior gitu kan. Artinya bisa saja korban itu bukan memandang gendernya, kira-kira seperti itu. Tetapi karena konstruk budaya patriarki ini menggiring masyarakat mencap kalau laki-laki bicara tentang hal ini berarti laki-laki tidak perkasa. Kalau perempuan bicara tentang hal ini pasti dibilang binal. Lagi-lagi konstruksi ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih yang mau menyambung atau mau memberikan tanggapan terhadap yang baru saja tadi kita bahas, ataupun pertanyaan tentang buku ini kita lanjutkan? Ada lagi kira-kira? Kak Diana, oke. Ada lagi setelah Kak Diana? Wow, selamat datang buat Bang Johendri dan Kak Siska. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Karena biar ini kan, biar kita tampung dulu, setelah itu nanti kalau misalnya ada benang merahnya jadi tidak double gitu. Oke, nggak apa-apa deh, Kak Diana dulu. Silakan Kak Diana memantik ya. Mas ini ya, habis aku Dimas nanti. Sebenarnya diskusi ini lebih kepada nyambung dari hal yang sangat fenomenal kemarin ya, KPAI itu ya. Betapa sangat, kalau bahasanya si Esther itu pemahaman yang sangat primitif, dan itu dikeluarkan oleh seorang pejabat publik yang sekolahnya lumayan tinggi ya, berenang sama laki-laki di tempat yang sama itu bisa hamil, tapi tidak ada penjelasan yang kenapa hamilnya itu. Jadi kita berasumsi sendiri bahwa pengetahuan dasar misalnya 17 tahun ke bawah kita belajar biologi, yaitu dihasilkan dari sperma yang masuk ke ovum gitu kan. Jadi seolah-olah dia bisa berenang di dalam air berkapurit itu gitu. Dan ini jadi yang bikin memalukan itu karena ini menjadi trending topik di media internasional juga gitu. Jadi gara-gara setitik Bu Siti, malu kita satu negara gitu. Jadi ini yang harus sama-sama kita tuntaskan gitu ya. Pendidikan seks ini sempat jadi topik yang harus dijadikan kurikulum, tapi mungkin banyak yang tidak setuju, akhirnya itu tidak menjadi pendidikan yang formal di sekolah-sekolah. Padahal ini mengenal reproduksi baik laki-laki dan perempuan itu sama gitu, karena konstruksi yang dibangun dari budaya patriarki kemudian itu merembes ke hal-hal yang sifatnya biologis. Kita nggak mengenal organ-organ tubuh kita nggak mengenal karena dianggap tabu tadi. Kalau bicara tabu ini nggak ada solusinya gitu, kita hanya mencari sendiri sembunyi-sembunyi, tidak ada diskusi terbuka yang akhirnya
berkeluaranlah semua pemahaman-pemahaman liar yang bisa saja salah gitu. Nah, jadi diskusi terbuka semacam ini seks, yaitu tadi sudah dibuka sama dua pembicara kita di depan bahwa seks ini adalah aktivitas manusia yang wajar. Sewajar kita makan nasi, sewajar kita bangun pagi atau buang air gitu. Tapi kenapa kita menganggapnya sesuatu yang memalukan gitu, sesuatu yang tabu gitu. Padahal ada banyak hal yang menjadi dampak turunan dari pengetahuan seks yang salah. Kayak kita salah makan, gangguan pencernaan gitu kan. Kita salah melakukan aktivitas fisik yang lain, itu terkilir apa. Jadi pemahaman yang salah tentang aktivitas seks itu juga punya dampak yang cukup buruk. Dan ini buruknya itu, aku baca buku ini sebenarnya ini kan kumpulan tulisan ya. Beberapa tulisan ini kan sering juga di-share sama Esther di sosmednya gitu. Jadi beberapa sudah dibaca tapi beberapa belum. Nah, ada yang menarik itu jangan takut hamil, tapi takutlah sama herpes dan kawan-kawannya. Itu aku kayak, oh iya ya gitu. Kita tahu AIDS ya. Padahal penyakit infeksi menular seksual itu banyak sekali dan itu benar-benar fatal. Itu bisa kalau di perempuan itu kita tahu, itu penyakit kanker serviks itu paling banyak membunuh perempuan gitu. Tapi tidak ada satupun kebijakan publik yang sifatnya pencegahan gitu. Pemahaman lagi-lagi itu tadi, karena konstruksi sosial menghambat penyebaran informasi tentang ini karena dianggap tabu. Jadi dibicarakannya itu di tempat-tempat tertentu gitu.